aku mau ngikutin Mas Geli. So today we are going to talk about uh, ikatan kimia. Ada yang sudah di sekolah? Kansa nih udah. Kai sama Aca udah belum? Belum, baru masuk yang minggu kemarin kakak ajarin. Oke. Eh, karena aku kira ini materinya cukup sulit, makanya ini aku dulukan gitu. Nanti kalau misalkan ada yang mau nanya tentang tabel periodik, bisa langsung aja ditanyain ke aku ya. Ada PR atau apa gitu. Nah, jadi mana aku belum share ternyata. Ini karena waktunya 1 jam, aku harap sih ini udah selesai hari ini gitu. Jadi kita nggak usah nunda-nunda lagi, nggak usah. Nah ini, jadi udah kelihatan kan PPT-nya? Udah kak. Oke. Jadi hari ini kita bahas tentang ikatan kimia. Ya nanti ikatan kimia itu bakal banyak banget. Dan kenapa ikatan kimia itu bisa terjadi? Ikatan kimia itu bisa terjadi antara apa sama apa atau gimana kayak gitu. Harus gimana biar ikatan kimia itu terjadi gitu. Nah, ini uh, salah satu alasan kenapa ikatan kimia itu bisa terjadi. Adanya dipengaruhi oleh konfigurasi elektron yang stabil, terus peran elektron dalam ikatan kimia, dan lambang Lewis. Jadi biasanya untuk mempermudah gimana kita memvisualisasikan ikatan kimia itu, kita pakai struktur Lewis gitu, lambang Lewis. Nah, yang pertama, konfigurasi elektron yang stabil. Itu bisa mempengaruhi ikatan kimia. Konfigurasi elektron, unsur dikatakan stabil jika memenuhi kaidah duplet atau oktet. Di kapan itu duplet dan kapan itu oktet? Kalau duplet itu ketika elektron valensinya 2. Gitu. Ketika elektron valensinya 2 dan kaidah oktet adalah ketika elektron valensinya itu 8. Nah, makanya untuk contoh di sini NH3 gitu ya. Nanti kita akan memilih nih siapakah yang akan mengikuti kaidah oktet dan siapakah yang akan mengikuti kaidah duplet, tergantung dari konfigurasi elektronnya gitu. Misalkan untuk H itu kan dia cuma satu ya, cuma satu elektronnya. Nah, menurut kalian kan ini antara menjadi 2 atau menjadi 8 ya. Menurut kalian lebih gampang dia jadi 2 atau jadi 8 elektronnya? Jadi 2. Jadi 2. Makanya si H ini akan mengikuti kaidah duplet. Sedangkan kalau yang N, dia itu kan punya 5. N itu kan punya 5 elektron valensi. Nah, makanya dia lebih mudah untuk jadi 8 kan ya, daripada jadi 2. Tuh. Lebih baik dia nerima daripada dia harus ngelepas gitu kan ya. Lebih baik dia nerima 3 daripada dia harus ngelepas 3 gitu. Makanya nanti dia akan mengikuti kaidah oktet. Ini kok oktet ya? Aku rubah dulu, nanti salah lagi kalian nyatetnya. Oktet. Nah, itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana itu oktet, gimana itu duplet? Kalau tidak ada, aku next. Nah, peran elektron dalam ikatan kimia. Kayak yang tadi aku bilang, dia itu harus milih salah satu. Dia itu mau jadi oktet atau mau jadi duplet. Gitu. Kayak misalkan kita punya Mg di sini. Ini mana sih? Kita punya Mg di sini. Mg itu punya konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Berarti elektron valensinya Mg itu ada 2 ya, yang ini. Nah, dia
Kalau kayak gini, dua kayak gini, dia cenderung, menurut kalian dia cenderung melepas atau nangkep elektron? Gimana Kak? Ulang deh. Dia kan punya dua elektron nih. Menurut kalian kalau dia mau berikatan gitu, dia cenderung untuk melepas dua elektron atau nerima, kan harus jadi 8 kan berarti kan? Biar jadi oktet dong. Gitu. Biar di sininya jadi oktet, berarti kan dia harus nerima 6 lagi. Menurut kalian apakah dia harus nerima 6 lagi atau ngelepasin dua? Elektron valensinya berapa tadi? Dua. Nambah 6. Nambah 6. Tapi kalau kenyataannya MG ini lebih cenderung untuk lebih gampang ya, lebih enak dia untuk ngelepas dua aja. Lebih gampang dia ngelepas dua aja gitu elektronnya daripada dia harus repot-repot nambahin 6, nerima 6 gitu. Tuh. Nah, ini untuk Mg. Sedangkan untuk yang O, dia kan elektron valensinya 6 kan di sini. 6. Berarti dia lebih mudah dong nerima 2 elektron dibanding harus melepas 6 elektron gitu. Dia lebih berat. Kak, Kalau misalkan kalian, ya, elektron valensinya tuh gimana sih cara ngitungnya? elektron valensi kan lihat dari konfigurasi elektron. Berarti lihat yang paling luar, kulitnya kan 3 ya. Oh 3 iya, kan kulit berarti paling yang luar. sama kulitnya dijumlah ya. Ya, ini kan karena di sini kulit yang ketiga cuman ada 1, 3s doang, berarti elektronnya 2. 3s2 berarti elektronnya 2 di kulit terluar. Berarti elektron valensinya adalah 2. Itu. Nah, untuk yang O, kenapa elektron valensinya 6? Karena di sini ada 2s2 sama 2p4. Berarti kulit terluarnya kan kulit 2 ya. Sama-sama kulit kedua elektronnya ditambahkan 2 tambah 4 jadinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu. Pokoknya kalau misalkan kalian bingung, dia lebih enak nerima atau ngelepas, lihat aja yang lebih sedikit mana. Kalau misalkan dia lebih sedikit jumlahnya ya, misalkan dia lebih sedikit nerima 2 dibandingkan dengan ngelepas 6, kamu ambil yang 2, yang kecil angkanya gitu. Kayak gini kan dia ngelepas 2, nerima 6. Kan 2 sama 6 lebih kecil 2 kan. Berarti lepas aja 2 gitu. Kalau ini kan 6, nerima mau ngelepas 6 atau nerima 2. 2 sama 6 lebih kecil 2. Berarti nerima 2 gitu. Untuk jadi oktet, untuk jadi 8. Itu ini kan 6. Kalau untuk jadi 8 kan ditambah 2 ya. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak. Oke, next. Nah, makanya karena adanya apa ya? Saling memenuhi kebutuhan dia mau jadi oktet atau jadi duplet, itu akan ada yang namanya interaksi. Dari interaksi itu akan menimbulkan yang namanya ikatan kimia. Itu. Ini ada ikatan kimia. Itu karena si Mg butuh jadi apa namanya, butuh jadi oktet atau duplet, yang O juga butuh jadi oktet atau duplet gitu. Makanya tadi ketika si O dia memilih untuk melepaskan 2 elektronnya dan oksigen memilih untuk menerima 2 elektron, berarti bisa nih mereka berinteraksi. O yang kekurangan 2 elektron, kurang 2 elektron, bisa nerima elektron dari Mg kan? 2 elektron dari Mg. Makanya mereka bisa berinteraksi gitu. Terjadi ikatan kimia di sini. Karena adanya tadi pemenuhan kepuasan masing-masing masing-masing atom untuk jadi oktet atau duplet gitu. Oke? Oke. Oke.
Next. Nah, selanjutnya adalah lambang Lewis. Diperkenalkan oleh Gilbert and Lewis. Penulisan ikatan kimia menggunakan suatu lambang untuk menyatakan konfigurasi elektron kulit terluar dari atom-atom yang berikatan. Jadi simpelnya si Lewis ini dia ngasih gambaran berapa banyak elektron yang ada di atom tersebut gitu untuk mempermudah visualisasi dari ikatan kimia gitu. Nah, misalkan contoh kita ambil C, karbon di sini ya, paling sederhana lah. Karbon itu kan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s 2s2, 2p6 ya. 2p2. Ini kan punyanya karbon. Berarti elektron valensinya lihat kulit terluar ya. Kulit terluar kan kulit paling gede itu 2. Ada 2 di sini, 2s2 sama 2p2, berarti ditambahin 2 tambah 2 jadinya 4. Berarti elektron valensi dari C adalah 4. Elektron valensi C sama dengan 4. Berarti nanti penulisan Lewisnya kita tulis atomnya, kita gambar elektron valensinya. Karena di sini elektron valensinya 4, gambar titik-titiknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Sebenarnya gampang Luis tuh. Berarti intinya apa? Kalian harus tahu berapa jumlah elektron valensinya di setiap atom. Oke? Misalkan kita ambil Cl. Cl itu 1s2, Cl itu berapa sih? 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p5. 10 ya, 3p5. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 5, 7. Berarti kita punya konfigurasi Cl kayak gini. Habis itu gimana kalau mau buat Lewisnya? Cari elektron valensi. Elektron valensinya berarti ada yang di kulit terluar. Kulit terluarnya ini paling tinggi adalah 3. Ada 3s2 sama 3p5. Berarti kita tambahin aja 2 ditambah 5. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Berarti elektron valensinya adalah 7. Ya udah, habis itu kita punya elektron valensi, kita tinggal gambar Lewisnya. Tulis dulu atomnya apa, Cl, dikasih deh 7 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara Gitu. ngasih titiknya ngasal nggak apa-apa, Kak? Untuk Yang penting saat jumlahnya ini, gitu. it's okay, nggak apa-apa. Kalian mau naruh kayak gimana, nggak apa-apa. Sabuk aja. Minimal tuh 8 kan? Iya, maksimal 8. Oke. Karena tadi kenapa 8? Harus memenuhi kaidah oktet. Gitu. Makanya harus 8. Pokoknya patokannya si gas mulia. Gas mulia tuh stabil, kenapa? Karena dia udah oktet. Nggak bisa diapa-apain lagi. Mau nerima nggak bisa, mau ngelepas juga ngapain, orang gue udah 8. Gitu. Berarti dia nggak bisa berikatan. Ne bisa berikat gas apa sih namanya, gas mulia bisa berikatan, tapi mungkin dia ada penyimpangan lainnya yang diperbolehkan gitu, tapi nggak dibahas di sini gitu. Aku sih jarang sih yang ngelihat gas mulia tuh dia berikatan dengan senyawa lain sih, jarang sih selama ini, nggak pernah malah.
Berkutatnya ya di karbon, oksigen, Cl kayak gitu-gitu. Mentok di halogen, di FCl BRI. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Sebelum next? Enggak. Enggak, oke, next. Nah, sekarang kita bakal belajar jenis ikatan kimia. Waktu dulu aku belajar ini sedikit sulit menurut aku. Karena nggak dikasih poin pentingnya tuh apa gitu. Nah, sebelum masuk ke jenis ikatan kimia, kalian seharusnya sudah hatam dengan tabel periodik. Tabel periodik maksudnya kalian tahu yang mana logam, yang mana non logam. Itu aja sih dua. Yang mana logam, mana non logam. Setidaknya kalian tahu deh gimana cara bedain logam sama non logam pas kalian melihat tabel periodik gitu. Karena apa namanya? Perbedaannya cuma di situ sebenarnya. Logam, non logam, udah gitu doang. Nah, yang pertama ada ikatan ion, terus ada ikatan kovalen. Kovalen itu nanti ada berbagai macam lagi, ada tunggal, rangkap 2, rangkap 3, koordinasi, polar sama non-polar gitu. Terus ada perbandingan sifat senyawa ion dengan kovalen. Terus ada penyimpangan dari kaidah oktet dan duplet. Terus ada cara menggambar struktur Lewis sama ikatan logam. Jadi sebenarnya ikatan logam itu cuma ada 3, ion, kovalen, dan logam. Gitu, oke? Wait. Cuman ada ini. Ion, kovalen, sama logam. Ingat kalau udah bahas ikatan kimia, kalian harus tahu mana non logam, mana logam. Gitu ya. Kalian bakal gampang banget bedain mana ikatan ion, mana ikatan kovalen, mana ikatan logam kalau kalian udah hatam ini, mana logam, mana non logam. Gampang, tinggal lihat di tabel periodik. Oke, next. Pertama, ikatan ion. Ikatan ini biasanya terbentuk dari ion positif dan ion negatif. Ikatan ion terjadi pada unsur logam dan non logam. Jadi kalau kalian udah nemu nih ada suatu senyawa yang tersusun atas logam dan non logam, oh berarti dia udah fix ikatan ion. Misalkan aku kasih contoh di sini NaCl, logam. Logam, sedangkan Cl adalah non logam. Karena tersusun dari logam dan non logam, makanya di si NaCl ini termasuk dalam ikatan ion. Apalagi misalnya MgCl. MgCl juga kayak gitu, Mg dan Cl. Mg-nya adalah logam, terus Cl-nya adalah MgCl2, sorry. MgCl2 ininya adalah non logam. Kakak. Kan tadi kakak bilang kalau misalnya itu harus hafal yang logam sama non logam. Berarti harus hafal satu tabel periodik dong. Sebenarnya nggak harus ngapal juga nggak apa-apa. Setidaknya tahu mana non logam sama logam. Kalau dari aku buat soal gini, kalau di kimia tuh yang keluar itu aja. Biasanya kalau logam dia keluarnya Na, Mg, Ca, K gitu-gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk non logam biasanya itu yang keluar F, Cl, O, C, B gitu. Jadi itu aja sih, makanya harus banyak sering baca sih gitu. Pun kalau kalian mau ngapalin it's okay, nggak masalah. Gitu. Setidaknya kalian tahu dibaca gitu. Baca nih tabel, tahu nih mana yang non logam, mana yang bukan.
Nyontek aja nggak apa-apa. Nah, nyontek ini maksudnya tabel periodik. Gitu. Karena pun aku kuliah di kimia, aku nggak pernah hafal tabel periodik. Gitu. Nah, sama di sini ada aku kasih contoh NaCl. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, dan seterusnya. Berarti lagi-lagi kita harus cari elektron valensinya. Berarti cari yang kulit paling luar adalah 3, cuman 1 di sini 3-nya, dan cuman hanya 3s1 yang mempunyai 1 elektron. Berarti di sini elektron valensinya adalah 1. Oke. Nah, untuk Cl, 2s2, 2s2, dan seterusnya, lagi-lagi kita cari elektron valensinya. Di sini ada yang terluar adalah 3 ya. Tapi ada 3s2 dan 3p5, berarti ditambah elektronnya. 2 tambah 5 itu 7. Ini 7, ini 1. Berarti kalau untuk jadi duplet atau jadi oktet, coba kita lihat satu untuk jadi apa namanya? Untuk jadi oktet. Kita patokannya oktet dulu deh. Untuk jadi oktet, untuk jadi 8. Berarti dia butuh 7 lagi kan untuk jadi 8 elektronnya. Iya. Berarti apakah dia harus ngelepas 1 atau nerima 7 gitu. Ya kan? Sedangkan kalau Cl kan 7, berarti dia butuh 1 untuk jadi 8. Apakah dia harus melepas 7 atau menerima 1 elektron? Nerima. Pilih yang paling kecil. Nerima. Pilih yang paling kecil. Berarti untuk Na, dia harus, kan 1 sama 7 kecil yang 1 ya. Berarti dia harus melepas 1 elektron. Gitu. Sedangkan kalau Cl nerima 1 elektron atau ngelepas 7, pilih yang paling kecil, yaitu 1. Berarti nerima 1 elektron. Berarti bisa 1 elektron dari Na bisa dikasih ke Cl gitu. Karena Na dia lebih baik ngelepas 1 elektron, si Cl lebih baik nerima 1 elektron. Jadi saling memberi gitu. Saling bertukar. Saling memberi, Na ngasih elektron ke Cl. Makanya mereka bisa berikatan, yaitu ikatan ion, karena terdiri dari logam dan non-logam. Itu. Sebelum next, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak. Oke. Terus ikatan kovalen terbentuk karena pemakaian elektron bersama. Terjadi antar unsur non-logam yang mempunyai daya tarik elektron relatif besar. Kalau tadi di ion logam dan non-logam, kalau di kovalen itu antara non-logam dan non-logam. Ingat, kovalen, non-logam, aku tulisnya NL ya, dengan non-logam. Lagi-lagi, berarti kalian harus tahu yang mana logam, yang mana non-logam. Aku kasih contoh di sini adalah HCl. H dan Cl. H adalah non-logam. H adalah non-logam. Cl juga merupakan non-logam. Terus misalkan apa ya? CCl4. CCl4. C merupakan non-logam. Cl juga merupakan non-logam. Kak, itu ada angka 4 itu nggak ngaruh? Nggak ngaruh. Pokoknya kalau mau melihat ikatan kovalen atau ikatan ion, cuman hanya lihat dari unsurnya apa. Jadi nanti kalau misalkan di sini ada 4 atau ada 3, ada 5 gitu, itu tidak mempengaruhi. Misalkan lagi apa ya, PCl3 gitu deh. PCl3. P itu kan juga merupakan non-logam. Cl juga non-logam. Makanya dia ikatan kovalen. Non-logam. Gitu. 3, 4 itu pengaruh. Oke. Nah, untuk ini sudah mulai masuk ke penulisan Lewisnya.
Jadi untuk penulisan Lewis, untuk melihat dia interaksinya ikatannya kayak gimana, berarti lihat ini masing-masing dari unsurnya, elektron valensi dari masing-masing unsurnya. Di sini ada H dan Cl. Kalau H dia 1s1 berarti hanya mempunyai satu elektron valensi. Berarti penulisannya adalah H7. H1, sorry. H1 gitu ya. Ini Lewisnya. Terus 17Cl. 1s2 dan seterusnya punya elektron valensi di sini ya. 2 tambah 5 jadinya 7 ya. 7 elektron valensi. Berarti tulisnya Cl terus dikasih 7 elektron. Sebenarnya kalau mau nulis rumus Lewis, kalian boleh terserah mau pakai titik, bulat, atau mau pakai XX kayak gini, itu boleh terserah bebas. Mau bulat semua juga boleh, nggak apa-apa. Ini kenapa dibedain kayak gini? Biar biasanya nggak bingung aja gitu. Misalkan ketika direaksiin kayak gini nih, H yang pakai titik 1 sama CLX ada 7, ketika direaksiin jadi kayak gini ya. Ketemunya jadi kayak gini. Si CL ngambil 1 punyanya siapa nih? CL ngambil 1 punya H, si H juga ngambil 1 punyanya CL. Biar si H-nya jadi duplet, CL-nya jadi oktet gitu ya. Dia pemakaian bersama gitu. Jadi dua-duanya make. Si H juga make, si CL juga make. Beda sama ion gitu. Kalau ion cuma satu aja. Karena misalkan kalau kita buat Lewisnya deh. Kita buat Lewisnya. Na kan tadi cuma satu ya. Na cuma satu. Berarti misalkan kita pakai dot di sini. Pakai buletan. Terus Cl-nya ada 7 ya. Elektron valensinya kita buat 7 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elektron. Karena tadi si siapa namanya? Si si Cl-nya itu cenderung ngambil, si Na ngelepas, maka nanti yang terjadi kayak gini. Kayak gitu. Hanya Cl yang ngambil, bukan Na. Na kan udah ngelepas, jadi dia nggak ngambil kemana-mana gitu. Makanya bedanya di sini. Jadi kalau yang ion tuh satu unsur doang yang satu ituan doang yang ngambil, jadi yang jadi oktet cuma satu doang. Tapi kalau yang itu dua-duanya. Kovalen dua-duanya. Dia milih mau jadi duplet, mau jadi oktet gitu. Dua-duanya milih untuk ngambil bareng-bareng, make sama-sama elektronnya. Kayak gitu, oke? Kalau misalnya yang ion, yang satu nerima, yang satu ngelepas. Iya. Kalau yang kovalen itu bisa dua-duanya nerima atau dua-duanya ngelepas? Iya. Oh, oke. Oke, paham? Paham. Tadi ngegambarin yang ion gimana, Kak? Yang ion? Ngegambarin Lewisnya itu. Gambar Lewisnya sama aja sebenarnya kayak si siapa namanya? Si kovalen, cuman bedanya di sini nih, di letak pengambilan ionnya aja. Karena ion yang satu ngasih, yang satu nerima, dia pengambilannya cenderung untuk ke yang nerima. Oh, gitu. Karena paham. Iya. Paham. Si Cl kan nerima ya, jadi dia lebih untuk ngambil gitu. Okay. Kelihatan sebenarnya bedanya di kovalen. Kovalen dua-duanya ngambil. Okay. Ini beda kan ya? Si Cl ngambil, si H-nya juga ngambil. Pemakaian namanya kovalen, pemakaian elektron sama. Gitu. Mantap. Next ya. Nah, ini masuk ke apa ya? Ke jenis-jenis ikatan kovalen. Jadi kovalen itu banyak banget jenisnya karena interaksi kovalen itu ternyata sangat banyak
outputnya gitu. Nah, yang pertama ada ikatan kovalen tunggal rangkap 2 sama rangkap 3. Nah, ini biasanya terjadi sama ion-ion yang sama, ion-ion, atom-atom yang sama jenisnya. Jadi H sama H, Cl sama Cl, S sama S, P sama P, N atau N sama N. Sebenarnya bedainnya gampang dilihat dari ikatannya aja. Sama nih buat misalkan si Cl. Kalau di ikatan kovalen tunggal ya, misalkan kita ngambil Cl gitu. Kalau H kan gampang ya, cuma satu. Kalau Cl kan Cl 7 elektron valensinya, berarti kita gambar dotnya kayak gini. Wait. Aku mau pakai yang merah. Cl berarti ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus ada Cl satu lagi, kita gambarin X gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Loh, kok banyak? Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, pas ininya doang kan, apa ya, kalau yang bisa dikaitin gitu kan? Iya, bisa dikaitin untuk jadi oktet. Oke. Iya. Untuk jadi oktet. Nah, di sini kan Cl untuk jadi oktet hanya butuh 1 ya. Biar jadi 8 hanya butuh 1. Berarti kita gambar ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah oktet? Udah. Terus yang Cl yang kedua, pakai kuning. Gambarnya kayak gini. Untuk jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah sama-sama oktet. Yang di udah nih, udah kayak gini, lihat Cl yang kiri ngasih 1 elektron, Cl yang kanan ngasih 1 elektron. Syarat untuk terjadinya ikatan adalah adanya 2 elektron yang berikatan. Jadi 2 elektron ini jadi sepasang, jadi ikatan gitu. Makanya di sini jadinya ikatan tunggal yang berinteraksi. Beda kalau misalkan di S. S itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dia hanya 6, berarti untuk jadi 8 dia butuh 2 kan. Makanya dia ngambil 2 dari sini. Dari si S yang 1. Nah, S yang kanan juga kayak gitu, dia butuh 2. Makanya dia ngambil 1 S lagi dari yang kiri. Ada 2 pasang elektron, berarti 4 elektron yang dipakai bersama gitu kan ya. Berarti terjadinya ada 2 ikatan. Kalau 2 ikatan gini namanya ikatan rangkap 2. Itu. Sama yang P juga kayak gitu. Tadinya dia ada 5, untuk jadi 8 dia butuh 3, berarti ngambil 3 dari P yang 1. Terus yang P yang satu lagi juga sama 5, butuh 3, ngambil 3 dari P yang 1. Berarti di sini udah jadi 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kanan juga sama. Berarti karena ada 3 yang berinteraksi nih, 3 pasang elektron yang berinteraksi, berarti jadinya ikatan rangkap 3. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Enggak. Oke, next. Nah, ikatan kovalen koordinasi. Banyak banget. That's right. Apabila elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari satu atom penyusunnya saja. Hanya dari atom penyusunnya saja. Misalkan aku ambil contoh di sini, ada SO2 ya. Yang S itu yang X ya. Lambang Lewisnya yang silang, sedangkan yang O itu yang bulat-bulat. Ketika X-nya itu ada 6, O-nya juga ada 6, kan berarti mereka sama-sama butuh 2 ya. Butuh 2 gitu. Si O butuh 2,
O yang ini juga butuh 2, O yang ini juga butuh 2 buat jadi oktet. Si S hanya butuh 2 juga, gitu ya. Nah, berarti si O ngambil 2 dari S. Si O yang ini juga ngambil 2 dari S. Biar jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga udah 8. Yang O yang ini juga ngambil 2 dari S. Tuh, 8 ya. Nah, yang S juga ngambil 2 dari salah satu O-nya. Biar jadi 8. Kalau misalkan ngambil dari semua O-nya gitu kan ya, jadinya kebanyakan. Makanya dia ngambil satu aja. Satu pasang aja dari O yang ini gitu. Jadi kayak gini. Jadi dia ngambilnya kayak gini. Gitu. Berarti itu ada 4 atom. Iya, 4 atom. 3 O, 1 S. Jadi SO3 nanti jadinya. Nah, ikatan kovalen koordinasinya yang mana? Yang ini nih. Yang ini sama yang ini. Dia kovalennya hanya elektronnya hanya dari S aja. Si O nggak ngasih apa-apa, tapi mereka pakai elektronnya itu bareng-bareng. Gitu. Ngerti gak? Ngerti. Jadi S-nya keambil semua. S-nya keambil semua. Oh, S-nya jadi keambil semua. S-nya jadi 0 gitu. Jadi enggak, S-nya tetap 8. Oh. Karena kan dia juga pakai bareng-bareng sama O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia tetap pakai bareng-bareng sama O. Gitu. Makanya di sini karena hanya dari elektron yang ini nih, yang X, yang O ambil yang di sini, dia jadi 8 kan, tapi dia cuma nerima aja nih, dia nggak ngasih nih yang ini nih, si O. Gitu. Nggak ngasih si O ke S-nya. Makanya dia namanya kovalen koordinasi. Hanya dari satu atom penyusunnya saja. Tapi tetap dipakai bareng-bareng. Gitu. Kalau ini kan yang X sama O ini dia kan ngambil 2 ya. Si S ngasih, si O-nya juga ngasih gitu ya. Berarti dia kovalen biasa, bukan kovalen koordinasi. Gitu. Terus yang ini juga nih yang NO3. HNO3. Berarti N-nya di sini dia 5. Nah, ini ikatan kovalen koordinasi. Kenapa? Karena yang ngasih cuma N. Si O nggak ngasih apa-apa, nggak ngasih elektron. Tapi elektronnya dipakai bareng-bareng. Dipakai sama N, dipakai juga sama si O yang ini. Gitu. Jadi istilahnya si N tuh baik banget. Dia tuh nggak mau nerima nggak usah nerima elektron dari lo juga nggak apa-apa gitu. Asalkan gue tetap bisa pakai elektronnya gitu. Oke. Terus itu yang H? Yang H ini nggak usah, ini diabaiin aja karena dia tidak terlalu berpengaruh ke atom pusat. Berarti yang maksudnya di sini yang berpengaruh atau tidaknya lihat ikatannya. Ketika dia si N kan atom pusat ya, dia kan hanya berikatan sama O. Berarti yang mempengaruhi hanya O aja. H tidak mempengaruhi N. Tapi itu yang N ngambil elektron dari O, Kak? Iya, O yang di sini. O yang di sini kan. Nah, makanya dia namanya kovalen rangkap 2, bukan kovalen koordinasi karena dua-duanya ngasih. Gitu. Yang ini juga nih O-nya. Yang ini juga dia ngasih elektron juga nerima elektron. Tapi cuma satu kan, ngasihnya cuma satu. Berarti sepasang berarti dia kovalen tunggal. Gitu. Kalau ini ada 2 pasang elektron. Berarti kovalen rangkap 2. Nah, yang O yang di sini dia nggak ngasih apa-apa, dia cuma pakai aja. Itu makanya di sini kovalen koordinasi gitu. Iya. Jadi kalau kovalen koordinasi itu cuma satu aja yang ngasih gitu ya.
Oke? Intinya gitu. Kansa, gimana? Terus siapa lagi? Ada yang mau ditanyain sebelum next? Next ya. Nah, sekarang ada, capek banget. Ada kovalen polar dan non polar. Perbedaannya ini momen dipolnya, ada momen dipol intinya. Kalau kovalen non polar tidak ada momen dipol. Terus bentuk molekulnya simetris, dan kalau kovalen non polar dia bentuknya simetris. Bedainnya gimana? Yang penting bedain sih, kalian bisa bedain kapan, yang mana dia kapan dia polar, kapan dia non polar gitu. Kalau dia polar, dia punya PEB. PEB apa? PEB itu pasangan elektron bebas. Nih, punya pasangan elektron bebas. Apakah pasangan elektron bebas itu? Atom pusatnya ya, ingat, hanya atom pusat. Berarti kalau kalian mau lihat mana polar, mana non polar, lihat atom pusatnya. Kayak gini, misalkan aku punya PCl3 sama PCl5, ini buat aku ngebandingin ya. Polar sama non polar. Ingat, kalau polar punya PEB, polar dia ada PEB, PEB-nya ada. Kalau non polar dia tidak ada PEB, tidak ada pasangan elektron bebas, tidak ada. Nah, kita lihat PCl3. Kan P itu 5 ya elektron valensinya. Dia ada di sini nih, sama sini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, terus dia mengikat dengan 3 Cl. Di sini punyanya Cl. Nah, untuk jadi oktet, 5 itu kan hanya butuh 3 ya, untuk jadi 8. Berarti nanti si Cl butuh 1, berarti nanti jadi kayak gini. Kayak gini, ngambil. Kayak gini ngambil. Yang berikatan berarti cuma 3 ya. Cuma 3 atom dari si P nih, yang berikatan sama C. 3 elektron dari P yang berikatan sama Cl. Nah, berarti Cl-nya kayak gini, P-nya kayak gini kan ya, jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tapi si P ini punya 2 elektron yang tidak berpasangan sama siapapun. Nih, elektron yang ini sama elektron yang ini. Dia tidak berpasangan sama siapapun. Dia nggak ngikat siapa-siapa lagi. Nah, ini yang dinamakan pasangan elektron bebas. Ya, yang ini namakan PEB. Gitu. Sedangkan kita lihat yang di PCl5, si P ini dia udah ngikat semua ya. Udah ngikat karena tadinya ada 5 elektron di sini. Terus dia berikatan semua elektronnya sama Cl sampai nggak ada elektron yang tersisa sedikit pun, berarti dia namanya PEB. Gitu. Dia nggak punya pasangan elektron bebas. Dia nggak punya pasangan elektron yang tidak berikatan sama siapapun. Nah, makanya karena yang di sini punya PEB, berarti dia polar. Yang di sini dia nggak punya PEB, nggak punya pasangan elektron bebas, berarti PCl5 adalah non polar. Gitu doang bedainnya. Ada dan tidak adanya PEB. Paham? Halo, apakah masih ada kehidupan di luar sana? Bedanya sama yang tadi, yang apa sih yang sebelumnya tuh, aduh, ikatan yang 3 itu yang ada yang di tangannya P ya, apa sih? Kovalen lengkap 3. Bukan yang sebelumnya. Oh ya, sebelum ini. Ini.
Yang tadi itu apa ya? Mana ya? Tadi yang ada kalau nggak salah yang itu yang dipak make elektronnya siapa gitu. Tapi satunya lagi, nah ya tuh bedanya sama yang itu apa sama yang Oh ini PEB komponen. yang tidak ada PEB? Karena kan kayak dipakai semua juga. Beda. Kalau oh pokoknya ini tuh cuma melihat dari ininya aja ya, dari apa namanya, si atom pusatnya doang, Oh. atom pusatnya aja. Jadi kalau misalkan atom pusatnya di sini dia ada Pb berarti dia polar. Kalau tidak ada Pb pasangan elektron bebas berarti dia non polar. Kalau di ikatan kovalen dia itu melihat dua-duanya, nggak fokus ke apa namanya, nggak fokus ke atom pusat aja. Di sini kan atom pusatnya B ya, S. Nah, yang di sini atom pusatnya N. Nah, dia tuh melihat dari atom pusatnya doang. Dia harus melihat dari kedua-duanya gitu. Dari S dan O. Ini juga dari N dan O. Tapi kalau di sini hanya melihat dari atom pusatnya aja. Cuman ngecek aja dia tuh ada nggak sih yang tidak berikatan gitu. Ini juga ada nggak sih yang tidak berikatan gitu. Oh iya. Oke. Oke. Kan dibaca aja. Tapi biasanya ujian keluar sih. Nggak bakal aku jelasin satu-satu karena panjang banget nih kalau dijelasin satu-satu. Yang jelas senyawa ionik sama senyawa kovalen itu lebih kuat ikatan ionik, akan lebih tinggi. Karena dia kuat banget, kan susah banget buat misahinnya. Makanya butuh energi yang sangat besar, suhu yang sangat besar untuk memisahkan kedua senyawa tersebut. Gitu. Nah, kelarutan juga sering keluar. Biasanya kelarutan itu kelarutannya pada air ya. Okay, next. Nah, ini penyimpangan kaidah oktet dan duplet. Yang pertama ada senyawa yang tidak mencapai kaidah oktet, berarti tidak apa namanya? Tidak nyampe 8 ya. Misalkan pada senyawa yang tidak mencapai kaidah oktet memiliki senyawa-senyawa dengan atom pusat berelektron valensi kurang dari 4. Misalkan di sini B itu punya 2 elektron valensi. Nah, dia di sini tidak memenuhi kaidah oktet karena hanya jadinya 4 ya. Nah, jadinya 4 nih. Ya, dia sendiri ada 2. Berarti dia cuma 4 B-nya. Gitu. Nah, ini 6 malah. BCl3. Nah, ini nggak terlalu banyak keluar sih kalau penyimpangan, cuma aja. Terus senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Senyawa yang memiliki jumlah atom ganjil tidak mungkin akan memenuhi kaidah oktet. Misalnya NO2, elektron valensinya N adalah 5 dan O 6, sehingga jumlah elektron valensi pada NO2 adalah 5 tambah 6 tambah 6. Menjadinya 17. Jadi struktur Lewis NO2 yang mungkin seperti gambar di samping. Jadi dia tidak akan pernah memenuhi kaidah oktet. Ini elektron valensi keseluruhan ya, elektron valensinya senyawa, bukan hanya N atau bukan hanya O. Terus yang C, senyawa oktet berkembang, kayak misalkan tadi PCl5, gitu. PCl5 kan
dia punya 5 elektron valensi, si P-nya. Si P-nya punya 5 elektron valensi. Terus dia ngikat lagi sama 5 elektron dari Cl. Berarti 5 tambah 5 kan 10 ya. Nah, sedangkan kaidah oktet itu harus ber-8. Tapi ini diperbolehkan. Tuh. Ini pengecualian. PCl5, SF6, ClF3, ini pengecualian semua. Oke? Oke. Nah, ini untuk menggambar struktur Lewis. Wait. Ini sering dikasih nih soalnya sama guru. Suruh gambar struktur Lewisnya gimana. Misalkan aku punya CH3Cl. Aku punya CH3Cl. Pertama, gambarkan kerangka molekul senyawa yang diinginkan. Misalkan nanti kayak gini ya. Gambar dulu aja. C, H, 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 Cl. Terus yang kedua, tentukan jumlah elektron valensi dari setiap molekulnya. Elektron valensi dari C itu kan 4. C 4, H itu 1, Cl itu 7. Berarti kita gambar masing-masing. C-nya 4, aku gambar bulat 1, 2, 3, 4, H-nya 1. Misalkan aku mau gambar X aja ya. X, X, X. Terus Cl-nya itu ada 7. Misalkan aku kasih gambar bintang. Bebas ya kalian mau ngasih gambar apapun. Ada 7. Nah, setiap ikatan diisi oleh sepasang elektron. Sepasang elektron berarti ini berikatan sama ini berikatan sama ini berikatan sama ini berikatan sama ini. Jika masih ada elektron sisa dari atom-atom di sekitar atom pusat setelah mencapai oktet, tambahkan sisa elektron tersebut pada atom pusat saja, jadi nggak usah diapa-apain. Berarti kalau kayak gini kan nggak ada ya. Tidak ada yang menjadi pasangan elektron bebas, dikarenakan sudah semua berinteraksi dan semuanya jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah jadi oktet. Jika atom pusat belum mencapai oktet, tarik pasangan elektron bebas dari atom-atom sekitar ke atom pusat. Pasangan elektron ini digunakan oleh atom pusat untuk membentuk ikatan rangkap. Tuh. Berarti intinya kalian tahu dulu yang mana atom pusatnya. Kalau udah tahu yang mana atom pusatnya, gambarin dulu kira-kira kayak gimana strukturnya. Sama abis itu terakhir kalian gambarin elektron bebasnya. Berarti nanti struktur dari CH3Cl adalah C setelah si Lewisnya dihilangkan, tinggal atom-atom dan ikatannya saja. Cl, H, 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 gitu. Misalkan satu contoh lagi deh.
satunya terakhir deh. Misalkan satu contoh lagi, CO2 gitu ya. CO2. Kan atom pusatnya O dong tentu, C dong tentu. Berarti kemungkinan rumusnya kayak gini ya. O gitu ya. Nah, kita cari elektron valensinya C. Elektron valensinya C adalah 4. Elektron valensinya O adalah 6. Berarti untuk jadi oktet C butuh 4 lagi, sedangkan O butuh 2 lagi. Gitu ya. Berarti kita giniin aja. Ini, sini, sini, terus ini 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Oke, udah kayak gini. Kita kasih ininya, interaksinya. Kita kasih interaksinya, berarti ini untuk jadi CO, untuk jadi 8 butuh 2 lagi. Berarti dia ngambil 2 dari C. Sehingga ini berinteraksi. Terus C yang kanan butuh 2 lagi juga dari yang yang kanan butuh 2 dari C. Berarti kayak gini. Berarti ini berinteraksi. Nah, berarti si C juga butuh 4 kan ya? Dari siapa namanya? 2 dari sini, 2 dari sini. Jadi kayak gini. Pas ya? Udah oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buat karbon. Yang di kiri udah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang di kanan juga udah oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Berarti karena di sini ada dua pasang elektron yang berinteraksi, jadi nanti strukturnya C ikatan rangkap O, di sini juga C ikatan rangkap O. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang terakhir adalah ikatan logam. Berarti kalau ikatan logam itu adalah interaksi antar logam dan logam aja. Gampang. Logam dengan logam. Udah, itu doang. Terus ini sebenarnya mau gambarin gimana ikatan logam itu bisa terjadi. Karena adanya awan elektron di sekitar logam-logam ini gitu. Karena dia elektronnya bisa pindah-pindah gitu kalau logam. Elektronnya bisa pindah loncat-loncat ke atom lainnya, maka nanti bakal jadi ada awan elektron gitu. Nah, awan elektron ini yang bisa ngikat antara logam dengan logam. Gitu. Itu doang. Logam sama logam. Jadi tadi ya, 3 non-logam, ion, kovalen sama logam. Kalau ion berarti non-logam dengan logam, kovalen logam dengan kovalen non-logam dengan non-logam. Kalau ikatan logam berarti logam dengan logam. Gitu, selesai. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke. Mungkin minggu depan kalau ketemu lagi di kimia, kita latihan ini ya. Latihan ikatan kimia. Oke? PPT-nya nanti aku kirim di